Salam, hari ini Selasa 13 Oktober 2020, berjumpa dengan saya Pendeta Widya Kalalana. Kita akan bersama-sama pada saat ini mengisi hari ini untuk melakukan banyak pekerjaan dan pelayanan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan untuk melewati hari ini. Kita bersama-sama akan masuk perenungan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya dalam tangan Tuhan. Terkhususnya ya Tuhan, kami akan bersama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendengar dan percaya. Pakailah hamba untuk memberitakan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan yang Maha Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama. Di bawah dua perikop, yakni kebenaran yang sejati dan nasihat-nasihat kepada jemaat. Saya akan membacakannya dalam ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14 yang bunyinya demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan. Setiap kita siapapun memiliki masa lalu. Entah pengalaman di masa lalu itu dalam rupa pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Pengalaman baik di masa yang lalu akan memberikan kita kebahagiaan. Dan sebaliknya pengalaman yang buruk yang kita lewati di masa lalu akan memberikan pelajaran. Pada hari ini kita bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan diajak. Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ia memberikan teladan bagi kita sekalian bagaimana cara ia melihat dan memaknai masa lalu yang ia sudah lewati. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang seteru Kristus dan itu diakui oleh Rasul Paulus di dalam nas yang kita renungkan pada saat ini. Di masa yang lalu, ia adalah orang yang pertama, pemimpin orang banyak untuk menyesah, untuk menghambat pemberitaan Injil Kristus. Namun, satu waktu ia menyadari ketika Kristus memanggilnya, ia kemudian menyadari bahwa apa yang ia lakukan di masa lalunya merupakan hal yang sangat buruk, pengalaman yang sungguh tidak baik. Karenanya ia belajar banyak daripadanya. Dan pada akhirnya di dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-14 dalam perenungan pada hari ini, ia mengajak untuk setiap pembaca surat Filipi, bahkan kita di saat ini, untuk memaknai semua masa lalu kita dengan bijaksana, dengan berhikmat. Ia katakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi tentunya di hari ini kita bisa memperbaikinya, agar hari depan atau masa depan kita menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih berarti. Dan bagi Rasul Paulus, terkhusus pula bagi kita sekalian orang yang percaya, masa depan kita, masa depan yang pasti, yakni masa depan dalam panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karenanya mari kita mengerjakan masa kini. Kita tidak terbelenggu dengan masa yang lalu, entah masa lalu baik pun masa lalu yang buruk, tetapi kita mengerjakan sebaik-baiknya masa kini, sehingga dikatakan kita boleh
berlari-lari sedemikian rupa menuju tujuan yang pasti, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan boleh bersama-sama kami renungkan pada saat ini. Kiranya boleh mengisi loh-loh hati kami, sehingga kami boleh diperlengkapi untuk menjalani sepanjang hari ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan, baik kehidupan pribadi, keluarga kami. Kami serahkan, biarlah Tuhan bekerja dengan segala kemuliaan untuk menghadirkan damai sejahtera. Masa suka, masa duka yang kami alami di hari ini, kami percaya Tuhan semua tidak luput daripada penglihatan dan perkenanan Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyatakan berkat pengasihan dalam hidup kami, menjamin kehidupan kami untuk menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.